Begitu belum penuh 1 tahun saya sudah berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali, berjumpa kembali dalam acara Sejarah dan Hikmah bersama beliau ayahanda Bapak kita Mr. Kalen, yang akan mengupas cerita dan sejarah kemudian hikmah beliau selama belajar, kemudian menjalani kehidupan sampai akhirnya seperti saat ini BEC ada. Akan kita kupas kembali dalam acara Sejarah dan Hikmah. Tentu saja semoga teman-teman mendapatkan banyak inspirasi, dan tentu saja semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang lancar, Amin, amin. dan umur yang panjang. Amin, amin. Bapak sehat Bapak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, terakhir kemarin kita sudah berbincang-bincang tentang Bapak menyelesaikan belajar beliau di Gontor sampai kelas 5 awal ya Pak ya. Kelas 5 awal waktu itu. Nah, hari ini kita akan coba mendengar kisah beliau, perjalanan beliau ke Pare ya. Ke Pare belajar dengan siapa nanti yang beliau akan cerita, yang asal muasal beliau belajar di Pare hingga akhirnya BEC ada. Begitu Pak Oke. Monggo Bapak. Terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa billahi alima wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan menyambung lagi pembicaraan kemarin. Yang langkah berikut ini adalah akan ke Pare. Nah, perlu saya sampaikan akannya ini bagaimana. Oh, ada cerita akannya. Ada cerita. Ya. Saya selalu ingat kepada nasihat orang tua, kita sangat diperlukan menghormati guru, apalagi kiai. Ya. Jangan kita datang pamit, pergi begitu saja. Tidak pamit ya Pak? Tidak pamit. Nah, ini saya selalu ingat. Dan saya rasakan memang sangat perlu. Kita pun andai kata ada orang menamu dengan kita, dia datang dengan hormat kemudian dia pergi. Iya. Kan begitu tidak enak bagi kita. Ya, tidak layak. Maka tidak saya pada waktu itu, sebelum pergi, saya ngomong dengan di antara teman dahulu. Cari saran dari teman. Nah, sebelumnya jauh saya ceritakan ketika saya masih calon pelajar. Belum ujian, setelah mendaftar ketemu dengan teman saya Rahmat Suud. Ya. Pada episode yang sebelumnya. Ya. Saya ceritakan bahwa saya disarankan akan ke Pare. Kemudian saya tidak menyangka teman saya satu kelas, ada namanya Abdul Hanan. Itu orang memanggilnya Kanan. Sekarang dia menjadi seorang kiai, Kiai Haji Abdul Hanan. Tinggal di Pacet. Kalau tidak salah nama pondoknya Al-Islah. Pacet Jawa Timur Pak ya? Pacet Mojokerto. Ya. Ya. Dia menyarankan kepada saya, Mas, kalau keluar hati-hati, salah langkah rugi loh. Anda kan orang jauh. Betul, saya bilang. Terima kasih atas sarannya. Apalagi memang ya jauh lebih tua saya daripada dia. Dan saya mengerti dengan langkah saya. Iya. Nah, tapi ada yang dia tidak tahu. Selain daripada menyarankan saya harus ke Kiai Ahmad Yazid, tapi dia tidak tahu bahwa saya punya program harus ketemu dengan Kiai di Gontor dulu. Paling tidak di antara dua Kiai itu salah satunya saya harus ketemu. Pada waktu itu yang mudah saya ketemu adalah Kiai Haji Imam Zarkasi. Pak Sahal dalam keadaan yang kurang begitu sehat, saya kurang enak pamit kepada beliau, hanya titip salam dengan Pak Zarkasi saja. Saya pamit kepada Pak Zarkasi, langkahnya sedikit saya ungkap ceritanya. Begitu saya mau berjumpa dengan Pak Zarkasi, Imam Zarkasi, teman-teman saya
ada yang menyarankan agar tidak saja, ada yang ya cobalah, ya bermacam-macam komentar teman. Kenapa? Teman itu susah begitu? Teman-teman saya itu menyangka kalau berhadapan dengan beliau nanti kamu dimarahi begitu. Takut dimarahi. Tapi ketemu beliau susah nggak Pak, sebenarnya? Nah, ini akan saya ceritakan. Masya Allah. Ternyata tidak ada sulitnya sama sekali dan saya merasa sangat senang ketemu dengan beliau. Saya pikir saya walaupun dimarahi saya siap menerima. Iya. Dan saya senang sekali kalaupun dimarahi, jangankan dimarahi, dempeleng oleh beliau pun saya akan terima. Sudah siap Pak ya? Sudah siap mental saya. Begitu habis sholat Isya, beberapa saat suasana orang ramai pergi belajar, saya menyempatkan diri datang ke beliau. Kebetulan beliau duduk di luar, di kursi luar, ya, di teras, melihat pemandangan anak-anak ke sana sini. Beliau selalu duduk sendiri, kemudian punya kebiasaan membawa radio kecil. Radio itu kalau tidak salah merek nasional itu. Ya zaman dulu ya. Ya zaman itu. Itu yang selalu di samping beliau. Mendengar berita. Gitu. Berjalan pun seringkali membawa radio. Dibawa juga Pak? Dibawa. Masya Allah. Itu kebiasaan beliau pada waktu itu. Maka saya begitu datang langsung memberi salam. Saya tidak menyangka teman-teman saya ngincer saya dari sebelah utara. Maksudnya diintip? Gedung madrasah diintip. Melihat bagaimana gaya saya. Soal kepada seorang kiai. Akan dilihat oleh mereka. Pertamanya teman-teman dari Kalimantan. Mereka, wah ini orang ini luar biasa. Berani sekali. Saya bilang jangankan saya sudah sekarang, dulu saja dari awal saya sudah berani. Tekad ingin berjumpa dengan apa yang ditakuti, beliau kan orang baik. Mengapa kita harus takut? Seorang kiai ini mutiara besar ini. Kita perlu bertemu. Maka pada waktu sebelum Assalamualaikum, beliau yang Waalaikumsalam. Dukhulan, saya masuk. Begitu saya masuk, silakan. Dulu saya. Saya agak lupa ya. Namanya siapa? Muhammad Kalam. Oh ya, yang dari Kalimantan Timur itu ya. Iya Pak, saya dari Kalimantan Timur. Ada kabar apa nak? Aduh, terasa oleh saya begitu dibilang nak, ini mahal sekali rasanya. Jauh-jauh dari Kalimantan dapat panggilan nak ini oleh seorang kiai. Tersentuh Pak ya? Waduh, rasanya saya segar rasanya disebut. Nah, ada kabar apa? Kedatangan saya mohon maaf kalau saya mengganggu. Oh tidak, saya sekarang istirahat. Ya sambil santai melihat suasana anak-anak lewat itu. Saya senang. Terus kamu apa kabarnya? Oh begini, baik-baik saja. Bapak juga sehat ya? Iya, saya sehat. Ya. Siapa namanya saya agak lupa. Muhammad Kalan. Oh iya kalian Osen tuh ya. Begini. Saya ini ingin pamit. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kesalahan saya selama berada di Gontor ini dari kelas 1 sampai kelas 5. Saya sadar bahwa saya masih belum cukup sebenarnya untuk keluar, tapi situasi yang menentukan saya harus keluar sekarang ini. Nanggup beliau. Jadi saya minta maaf segala sesuatunya di sini terhadap terutamanya pada Pak Yas sendiri, kepada guru-guru. Oh ya, saya selalu ingat kalau pada waktu pertemuan seluruh santri akan perpulangan, ya kamu kan yang selalu seperti ini ya, kopiahan. Punya ciri khas Bapak. Ciri khas. Jadi ini selain saya ada satu lagi anak dari Palembang namanya As'ad. Itu juga suka kopiah. Lain kami berdua itu tidak ada. Gitu. Lainnya semua open cup. Iya. Beliau ingat dengan saya.
Terus berikut bagaimana saya mengucapkan terima kasih kepada pondok, khususnya pada Pak Yai. Saya dapat berada di sini sampai 4 tahun 9 bulan saya sekarang di sini. Saya banyak terima kasih kepada pondok yang begitu banyak memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan pembentukan mental saya. Banyak terima kasih Pak Yai. Kami juga berterima kasih kepada kamu, nak. Kamu itu kalau sudah duduk di kelas 5, dikit banyak ada jasa kepada pondok. Loh, ada jasa juga. Apa jasa saya gitu? Nah, karena kelas 5 itu kan membantu program organisasi. Ya, seberapalah Pak Yai saya bilang. Ya, kami juga terima kasih. Selanjutnya bagaimana kata beliau? Nah, saya ini akan pamit dan sekarang dalam kesempatan ini saya minta doa restu dari Pak Yai. Ya, saya restui. Kemudian saya minta doa restu kepada ya, saya doakan Al-Fatihah. Saya tidak karuan dapat nangkap apa yang disebut oleh beliau. Saya hanya ngamini, tidak dengar jelas saya yang diucapkan beliau. Singkat sekali doanya, tidak lama. Kemudian beliau begini, saya juga menirukan. Kemudian mohon maaf Pak Yai, mungkin ada kata-kata yang dapat saya simpan di hati, yang bisa saya bawa pulang, yang mengesan. Oh ya, bagus. Begini kalian ya, nah, kamu ingat ya, tidak semua anak yang gagal di Gontor gagal di luar. Cukup itu saja. Masya Allah. Saya ingatkan kamu, tidak semua anak yang gagal di Gontor gagal di luar. Cukup gitu saja ya. Ingat, saya yakin kamu paham tujuan saya. Insya Allah ya, lalu saya cium tangan beliau, saya pergi. Masya Allah. Kemudian besoknya saya diantari surat oleh sekretaris beliau. Ya, surat itu surat keterangan berhenti itu ada. Cuma sayang ikut terlisut sampai sekarang saya tidak ketemukan lagi. Oh, dikasih surat Pak? Dikasih surat, walaupun kelas 5 dikasih surat. Masya Allah. Itu atas, kalau tidak salah nama sekretaris beliau waktu itu Tahlisul Ibad. Pak ya, Tahlisul Ibad. Ya, itu yang menuliskan itu. Hanya tulis tangan itu. Masya Allah. Itulah begitu saya melangkah keluar sampai ke jalan, diserbu oleh teman-teman saya. Penasaran apa bagaimana sampai ke kamar, nanti di kamar saya cerita. Ya Allah, ya hebatnya kamu ya. Wah, besoknya lalu saya berangkat. Besoknya saya cari dokar pagi-pagi, benar sudah. Saya jam 7, insya Allah pada waktu itu sudah datang ke Ponorogo. Langsung tekad ke Pare atau mampir? Langsung Mbak ya? Ke Pare. Kebetulan saya datang ke situ, bis yang akan saya ikuti itu lagi dalam perbaikan. Oh, di Ponorogo? Takut. Akhirnya dari jam 7 berangkat sekitar jam setengah 10 baru berangkat. Ya Allah, mau saya berpindah ke lain rasanya kurang enak gitu. Banyak juga yang pindah ke lain, tapi rasanya di batin saya tidak enak. Kok tadi kita di sini, ini kan sebentar lagi. Bersabar aja, ditunggu. Dan biar gembira yang punya mau ada juga. Ya, biasanya kan pada oper Pak ya. Ya, oper. Bapak bertahan di situ. Dan mereka semuanya sampai supirnya juga berterima kasih kepada saya. Terima kasih Mas, Anda tidak pindah. Terima kasih udah sabar Mas. Ya. Maka berangkatlah. Saya lupa dan di tengah jalan juga pernah mengalami macet, lupa saya di mana. Ya, bis itu mengalami macet juga. Sehingga datang ke Jombang, itu sekitar jam 2. Oh, siang itu Pak ya? Ya, siang itu. Dari pagi sampai siang. Nah, di situ mau tidak mau saya harus ganti. Di situ ganti kol. Ya, kol arah ke Pare. Arah ke Pare. Ya, betul. Di situ kan nanti jurusan. Ya, betul. Nah, saya turun di situ menuju Pare. Sebelum itu saya mampir ke warung dulu. Itulah pengalaman pertama kali saya masuk warung.
di Jawa. Iya, Pak. Ya pertama kali saya di warung luar dari pondok itu, baru kali itu saya masuk ke warung Di itu. Jombang itu, Pak. Di Jombang itu di sekitar Terminal Jombang. masuk situ. Saya mikir makan apa, saya lihat-lihat itu dari tulisan itu apa yang belum pernah saya makan. Saya belum kenal yang namanya rawon. Oh, rawon. Lalu mesanlah saya rawon. Rawon. Oh begini ya. Ini sebutannya rawon. Kalau di Kalimantan ini mirip seperti istilah orang Kuta itu pengat. Ya. Oh, ada juga tapi pengat namanya, Pengat Pak. namanya Oh. itu. Tapi mirip saja. Mirip. Mirip ya. Tidak 100% sama. Karena bahan nabatinya yang ada berbeda. Kalau di sini daun apa yang biasanya daun salam. Salam. Nah, Iya. kalau di sana tidak daun salam. Di sana ada daun jemelu namanya. Daun jemelu, Pak. Nah, itu perbedaannya. Iya, iya. Jadi saya menikmati itu. Rawon. Lalu berangkatlah saya habis itu ke Pare ini. Ya kira-kira itu juga lambat. Macet-macet lagi. Kol soalnya. Kol itu dan mampir ngantarkan orang. Iya, benar. Orang numpang. Betul. Akhirnya datang saya ke sini sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore, Pak. Lewat rasanya jam 4. Saya Hmm. turun di perapatan itu Iya. yang ada lampu merah. Perapatan Telur Rejo, Pak. Ya? Rejo menuju ke sini. Iya. Saya turun dari situ. Saya tanya kepada orang di situ, di mana rumahnya Kiai Haji Ahmad Yazid. Ini Mas, terus sana. Terus ada becak menyerbu saya. Mas, mari Mas. Enggak, mohon maaf saya jalan aja sih. Jalan. Jauh Mas. Enggak apa-apa, saya biasa jalan jauh. Jadi ada becak yang menuntun becaknya mendekati saya. Mohon maaf, saya tidak membutuhkan. Saya semampu mungkin berjalan. Sekalipun saya jatuh di jalan, saya sangat akan hadapi. Dia heran melotot matanya melihat saya. Saya berani sampai jatuh pun di jalan saya rela, saya bilang itu. Nggak apa-apa, yang penting saya jalan sendiri. Tak saya jalan. Tapi saya sudah mendapat sedikit info dari teman saya tadi. Ya. Kalau ke sana turun dari terminal ke barat, dia bilang itu nanti kalau ketemu ada jalan ke kanan, jangan salahi di situ lewat. Nanti di pojokan itu nanti kalau ada tikungan lagi, kamu bertanya kepada orang di sana. Pokoknya jangan berhenti bertanyalah, di mana kamu ragu bertanyalah. Iya. Gitu. Bagus ya. Itu pedoman yang bagus sekali. Iya. Jadi saya jalan sampai ke tikungan yang ke sana yang mau masuk ke kanan itu. Iya. Saya tanya di mana tempatnya Kiai Ahmad Yazid. Ini terus ke sana, nanti belok kiri Mas di sana. Saya ikuti terus. Tak. Jalan. Ya tidak seberapa berat. Jadi malah yang agak berat tuh buku. Ya. Bawa buku juga. Pakaian itu dalam tas saya, tas ini itu, tapi pakaian saya buat sendiri. Untuk masukkan ini dimasukkan ini. Kemudian ada atas jinjing sebelah kanan yang kepentingan makan, misalnya adalah ya minuman. Ya, bontotan istilahnya. Ya, sebelah kiri ini buku. Itu pakai besek saya bawa itu. bukan kardus. Bukan kardus. Besek. Saya beli besek, pakai besek gitu. Jadi ya orang kampung benar cocok. Apalagi kopiahan lagi, pakai sandal, sepatu tidak saya pakai, sepatu di dalam tas saya tidak tunjukkan sepatu. Saya sandalan aja. Saya pikir kalau pakai keren nanti orang gergetan barangkali mengira saya banyak duit. Iya. Nah, Antisipasi. untuk selamatnya antisipasi baiknya bersandal saja. Ke jalanlah saya. Jadi pantas. Jadi kalau memang tidak punya duit dan pantas sekali ditunjukkan punya duit itu. Berjalanlah saya di situ. Sampai ke tikungan di situ. Ya. Saya belok kiri itu. Orang-orang di situ ada. Saya sudah meyakini omongan orang yang pertama tadi. Perempuan yang bilangi saya. Terus saya lewat di situ. Berjalan sekitar 50 meter lebih barangkali. Ya. Sebelah kiri saya ketemu tukang cukur. Saya istirahat sebentar di dekat tukang cukur itu, bertanya. Kemudian yang perhatian istrinya tukang cukur itu, almarhumah
Bu Bai'ah namanya. Bai'ah. Masih ingat. Ini di Jalan Anyar ya? Jalan aja. Oh. Ini. Nah, malah saya lupa nama suaminya, Pak siapa ya, tukang cukur itu. Ini Mas kelihatannya Mas lelah sekali. Minum dulu, minum. Ini tentu saja ini dari jauh nih. Dari mana Mas? Saya dari Gontor. Aduh, mau ke Pak Yazid ya? Iya. Nah, minum dulu, minum. Saya dikasih minum air putih. Habis itu pamit saya jalan. Ini Mas terus sana. Nanti kalau ketemu ada serba putih warna bangunan besar-besar, ada masjid, ada rumah besar itu. Nah, kamu mampir di situ. Disitulah tempatnya Pak Yazid. Jadi ciri-cirinya cat putih semua Pak ya? Cat putih semua. Jadi jangan dilewati, itu ada madrasah di situ. Nah, kamu mampir di situ. Pokoknya tidak ada yang lebih ramai daripada di situ. Dari jalan ini terus saja kamu nanti. Terima kasih sebelumnya saya pamit jalan menuju. Pas pada waktu saya datang situ orang bubar sholat asar. Asarnya pada waktu itu di sini sekitar lewat dari jam 4. Ada orang barusan selesai sholat asar. Saya ketemu dengan Mbah Haji Sofwan. Mbah Haji Sofwan. Begitu salaman, saya pikir itu orangnya. Oh, dikira Pak Yazid. Pak Yazid. Assalamualaikum, saya cium. Langsung beliau terangkan, maaf Mas, saya yakin Anda ini mencari Mbak Yazid. Pak Yazid, saya bukan Pak Yazid. Saya Sofwan. Ingat itu ya. Saya sepupunya Pak Sofwan. Anda dari mana aslinya? Saya dari Kalimantan, tapi barusan ini saya di Gontor. Oh bagus. Mari. Saya diajak duduk di tangga masjid. Pak Haji Sofwan ini sepupu Pak Yazid. Pak Yazid itu bapaknya Pak Burhan. Oh. Nah, itu ngobrol sebentar di situ. Nah, saya bilang di sini kedatangan saya akan ketemu Pak Yazid. Kemudian saya masih belum tahu nih kemana saya harus tidur nanti, di mana tempat kos saya belum tahu. Kalau tempat kos ini insya Allah banyak di sini mana saja nanti. Ya apalagi orang kayak Mas ini senang kok orang, kelihatan sekali Mas ini ya santri yang sudah lanjut usia bilang gitu. Oh ya terima kasih. Santri senior. Ya, jadi belum selesai saya ngobrol dengan beliau, ada almarhum Pak Siroj datang. Beliau melihat saya, tadinya ikut sholat itu, melihat saya di situ, datang lagi. Kembali. Tadinya mau pulang, rumahnya di pinggir jalan sini. Yang pojokan jalan di situ, Iya. yang ada tingkat sekarang itu, Iya. apa sih namanya di situ? Ada, pokoknya dari barat. Ada belok kiri di sana tuh. Iya. Di situ tempatnya. Pak Siroj, Pak. Pak Siroj, almarhum Pak Siroj itu. Itu mengajak, Mas ikut rumah saya saja sana ke rumah saya. Kos tempat saya saja, enggak usah kemana-mana. Udah tawarin, aduh, terima kasih Pak. Ya aja saya datang suruh mandi di sini. Ini kamar kamu mau istirahat. Saya mikir, Bapak di sini dengan siapa? Saya dengan ibu saja. Oh iya, semua. Ya itu di situ aja, Mas, tinggal. Saya lihat orangnya tergolong abid juga, saya pikir. Iya. Setelah itu 2 hari 3 hari saya tahu bahwa beliau itu ex tentara. Beliau berpangkat Letnan Siroj. Ya. Ya. Baik hati sekali. Ya. Servis saya disuruh makan, tapi saya tidak enak. Ini saya harus bayar berapa 1 bulannya, saya bilang. Aduh, sementara jangan dulu Mas. Udah Mas, tamu saya wajib bantu. Kemudian saya kembalikan lagi ke Pak Sofwan, bapaknya Pak Burhan. Lalu di sana saya konsultasi dengan istri beliau. Bu, saya ini kemana saya makan kalau nggak punya tempat khusus ini? Udah sini aja dah. Berapa Bu saya? Udah nanti timbang-timbang aja dah. Nggak usah dibilang sekarang, nanti ngasihnya belakang aja. Terus saya bingung. Kok baik sekali orang di sini, gimana? Serba nanti dulu ini gimana ini?
nggak ada keputusan. Tapi tinggal tadi sudah fix di Pak ini Pak. Pak Siroj, Pak Siroj sudah satu malam di situ. Oh, satu malam. Akhirnya saya memilih yang kira-kira bisa bergaul dengan orang lebih banyak. Oh gitu. Lalu oleh Pak Sofwan, baiknya ke pondok saja. Tapi makan kamu di sini. Oh gitu. Lupa saya kalau tidak salah 4.000 saya satu bulan. Saya ngasihnya. Lalu tinggalnya di pondok. Oh. Sementara saya masih mencari alat-alat untuk alat dapur. Modal juga nggak nipis, jadi sementara ya makan tempat orang begitu. Iya. Lalu hari kedua itu baru saya temu dengan Ustaz Yazid. Itu pondok sudah nama Darul Falah atau belum Pak? Itu begini, pondok Darul Falah itu sebenarnya kalau saya mengatakan itu bukan pondok. Oh, Itu adalah pondokan. pondokan. Pondokan dengan pondok beda. Iya, semi pondok berarti Pak ya. Semi pondok. Jadi kalau pondok ada programnya, Iya, iya. kiainya siapa, Betul betul. pusatnya berapa orang, arahnya ini kemana programnya, Iya, kan ada. iya. Ini tidak ada, hanya menampung kalau ada orang mau belajar dengan Ustaz Yazid, disuruh tinggal di situ. Masya Allah. Nah, hanya begitu saja pondok Darul Falah itu. Pondokan berarti. Pondokan Darul Falah, bukan pondok. Jadi Pak Yazid juga tidak mau dibilang kiai dari pondok Darul Falah. Oh gitu. Ya, saya bukan kiai di situ, itu bukan pondok, itu tempat menampung orang aja. Jadi pondokan namanya kan begitu. Makanya makan semua santri sendiri. Ya sendiri, cari sendiri kan begitu. Lalu saya di situ awal kali ya dapatnya Pak Siroj, hanya satu kali itu, habis itu pindah ke pondok itu. Ya maaf pada waktu itu Pak Burhan tuh masih kecil, masih SD pada waktu itu. Iya, iya. Nah, saya tinggal di situ. Nah, di situ saya pada kesempatan ketemu dengan Ustaz Yazid, saya berkenalan, kemudian ya saya merasakan perkenalan itu pertama kali ndredeg saya, takut saya. Nah, saya ingat teman saya. Jadi pada waktu itu saya belum memastikan tinggal benar, ini masih remang-remang. Setelah ketemu dengan Pak Yazid itu, saya meyakini saya bisa. Nah, jadi teman saya Pak Rahmat Suud dulu memberitahu saya, ukurannya kalau kamu ingin belajar dengan Ustaz Yazid, kamu ngobrol, bila dapat nangkap omongan dia dengan bahasa Arabnya, jadi kamu belajar. Maka kamu jangan sampai nanti kelas 4 kamu berhenti, kelas 5 bagusnya. Jadi kelas 5 lah saya. Jadi bekal bahasa Arab di Gontor harus di benar-benar matakan. Jadi begitu ngobrol saya bisa mulai nangkap, saya memberanikan diri. Oh, syaratnya begitu Pak ya? Ya Ustaz, uridu an atalam huna ma'akum. Terus beliau ya foto. Nah, jadi kami pada waktu itu saya minta ketetapan jam belajar, kata beliau masih tak. Aduh, saya bingung malah jam berapa. Akhirnya saya sendiri yang memilih waktu, beliau manut saya. Nah, jadi teman-teman ini mungkin penasaran ya sistem belajar di Kiai Yazid dulu seperti apa? Ya. Nah, itu Pak. Jadi saya pada waktu itu mengambil pelajaran pertama kali, otomatis saya mematangkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kemudian bahasa Arab juga. Kemudian saya tertarik lagi dengan tafsir Quran. Jadi 3 materi saja. 3 materi. Nah, bahasa Inggris alhamdulillah memang menyenangkan sekali. Beliau fasih ya. Dan terasa rasa kekeluargaan begitu belajarnya, dekat begitu. Kita dengan guru seperti teman gitu. Wah, kata saya hebat sekali gini saya belajar. Jadi bikin rindu kita. Cuma kami pada waktu itu ya asal beliau ada di rumah, saya tanya. Mata tadi ya Ustaz, ban satu mudah. Jadi saya tuh selalu diajak
nanti suruh nunggu setengah jam, 1 jam. Oh gitu. Begitu. Saya ada kesibukan ini gitu. Belajarnya kurang terjadwal. Iya. Jadi nggak seperti mungkin bayangan orang kayak mondok gitu tersusun Iya, jadwal. tidak ada. Jadi saya berpikir beliau menyerahkan pada saya jadwal, saya serahkan kepada kamu, yang penting kapan saya longgar kamu datang. Iya, berarti kuncinya Ustadz Yazid longgar begitu Pak ya. Begitu dia longgar, walaupun nanti berapa jam itu dia melayani. Nah, kalau tidak ya sudah. Tapi beliau seringkali pergi ke Bangil yang pasti. Nah, beliau masih menjadi ustadz di Bangil. Mengajar bahasa Arab di sana dengan fiqhul lughah. Beliau mengajar aktif. Kadang di Pare, kadang di Bangil. Di Bangil. Jadi begitu saya tahu beliau datang, nah pagi-pagi setelah subuh, lalu saya nanya. Nah, jadi begitu ketemu minta izin. Ya. Berarti di luar ketika ada beliau, Bapak belajar sendiri? Belajar sendiri. Nah di situ saya berusaha menyusun apa nanti yang akan ditanyakan kepada beliau. Nah, jadi saya mencari sendiri materi itu. Bahasa Inggris saya pelajari sendiri, buka buku yang pernah saya miliki, kemudian cari buku yang baru, pelajari sendiri sampai saya belajar buku-buku IAIN saya pelajari. Itu. Jadi Living English Structure saya pelajari pada waktu itu. Kemudian ketika ada kesulitan, Kiai Yazid waktu longgar, Bapak tanyakan. Saya tinggal bawa. Jadi saya selalu bawa. Nanti setelah itu, nanti satu waktu saya minta diuji. Oh gitu. Nah, diberi tes tulis. Oh. Kadang-kala lisan. Iya. Jadi yang meminta ujian muridnya, Pak? Oh iya, saya minta uji. Ya. Tapi belenggar jawabnya. Beliau kalau kadang memberi soal, subhanallah, sedikitnya 40 pertanyaan. Masya Allah. Dihujani dengan pertanyaan. Betul-betul. Nah, orang begitu ngotak gitu ya, ilmunya gimana sih? Iya. Dia tidak perlu bikin konsep, dia Masya Allah. meluncur aja dari otaknya kan gitu. Kita yang setengah mati. Ya. Itu saya tertarik. Itu saking cerdasnya beliau. Ya. Iya. Nah, kalau bahasa Arab saya pernah sekali praktek disuruh ngirim surat ke Muhammad Nasir Jakarta. Pada waktu itu Muhammad Nasir masih hidup. Saya disuruh kirim surat ke beliau, nanti bagaimana tanggapan Ustaz Nasir. Kemudian saya minta nasihat dari Ustaz Nasir. Saya kirim dengan bahasa Arab. Itu sampai 5 kali baru dibolehkan dikirim. Jadi dikoreksi dulu sama Kiai Yazid. Dicoreti. Nih diberi. Beliau selalu punya dulu potlot ada yang merah dengan biru. Oh. Jadi satu. Iya. Yang tebal itu. Agak besar. Ya, sekarang saya lihat tidak ada lagi. Nah, itu dicoreti itu yang salah-salah. Disuruh betulkan. Sampai 5 kali. 5 kali baru dibolehkan ngirim. Malu saya bilang, nanti kalau tulisan kamu susah dikirim ke saya Nasir, wah dikirim ya produk saya jelek gitu. Masih ingat apa ini Pak isi? Ya diantaranya saya minta nasihat. Ya. Kemudian saya juga dulu dikirimi majalah-majalah oleh beliau. Ya. Kata Pak Yazid, kantor beliau tuh di Jakarta itu tidak lebih dari ukuran 3 kali 4 meter. Kecil kantornya. Cuman segitu Pak ya? Tapi kantor itu menguasai dunia. Beliau kan pada waktu itu pernah menjadi presiden Robito Al-Islam. Iya, Robito Islam ya. Presidennya untuk dunia. Kantornya kurang lebih 4 kali 3 meter. Bayangkan hebatnya beliau. Ya, seadanya kantor itu bisa bekerja untuk dunia. Dan Bapak dapat kesempatan mengirim surat ke orang top ini Pak ya? Saya mengirim surat. Kalau tidak salah sempat 3 kali misalnya. Saya mengirim sana. Ya. Dan dibalasi juga. Sayangnya dokumentasi saya itu kececer di mana. Iya. Itu kehilangan juga. Berarti ke Pare itu tahun berapa Pak kira-kira Pak?
bukan kira-kira, tahun 76. Oh, 76 masih ingat sekali. Ya, saya ke Pare insya Allah bulan Juni, tanggalnya lupa saya. Bulan Juni, bulannya masih ingat. Juni. Iya, iya, iya. Juni. Tahun 76, Pak ya. Tahun 76. Tahun 76. Berarti saya begitu belum penuh 1 tahun saya sudah berkarya. Oh, gitu. Ya kan 77. Iya, 77 udah Ya, BSc, Pak ya. bikin kursus ya. Nah, jadi setelah itu dengan Pak Yazid ini yang sering kali mengesankan bagi saya, Nah, itu dia. kalau ada orang mengundang beliau, apalagi orang yang mengundang itu nanti akan menjemput pakai mobil, insya Allah saya tidak pernah ketinggalan. Ikut, Pak? Selalu diajak. Masya Allah. Itu yang mengesankan sekali. Ya otomatis ya. Seneng, Pak ya? Ya seneng jadi anaknya Kiai. Jadi di mana-mana kita diservis yang luar biasa. Masya Allah. Dan nggak semua santri bisa, Pak ya? Ya tidak semua santri bisa. Beliau juga tidak bilang ini santri saya, tidak. Ini anak saya dari Kalimantan. Masya Allah. Gitu. Jadi itu senangnya saya. Ikut, Pak, kemana? Ikut kemana? Khususnya yang lingkungan Pare Kediri. Di mana pondok mengundang beliau, saya selalu ikut di situ. Nah, di situ saya dapat pengalaman lagi. Iya. Ketika dengan beliau kemana-mana itu, khususnya ke pondok, saya selalu memperhatikan kalau ada acara apa, misalnya Maulud Nabi, Rojabiyah tuh, peringatan Isra Miraj, atau Nuzul Quran. Beliau ceramah, Pak ya? Beliau salah satu penceramahnya. Nah, kadang-kala join dengan orang, kadang-kala sendiri gitu. Nah, saya memperhatikan suasana di saat itu, semua saya perhatikan, di antaranya yang saya perhatikan cara orang jadi panitianya. Orang yang jadi panitia, yang jadi memberikan sambutan sebagai MC. Ya, itu banyak hal yang saya lihat perlu dibetulkan. Saya tidak menyalahkan begitu saja, tapi saya kasihan dengan mereka. Saya ingin membenah itu. Di antaranya yang masih jelas diingatan saya. Mengapa ketika sambutan MC itu nanti kok sama dengan sambutan ketua panitia? Seringkali. Misalnya MC ini Nuzul Quran membahas ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nanti itu lagi itu lagi. Jadi sepertinya kompetisi. Kadang-kala hampir lupa dia dengan tugasnya sebagai MC itu. Nah, ini yang menurut saya perlu dibetulkan. Sesuai pengalaman Bapak di Gontor, Pak ya? Kalau di Gontor kita tidak ada jelas tulisannya ini, tapi kita dengan hadirnya itu sudah mendapatkan. Apalagi kayak saya pada waktu itu karena sudah dewasa, saya memahami langsung ini programnya begini, ini paham saya. Nah, ketika saya keluar melihat keganjilan ini di masyarakat langsung, saya berminat untuk memperbaiki. Barangkali ini bisa menjadi amal jariah saya. Nah, saya lihat kenapa si ketua panitia tidak perlulah berbicara seperti dalil-dalil, mendalil lama-lama. Kadang-kala ini bersaing mereka hampir setengah jam bicara. Betul. Nah, akhirnya mengarahkan acara itu sepertinya tidak begitu penting gitu. Nah, itu saya berminat memperbaiki itu, lalu sekitar saya sudah berada di sini 2-3 bulan. Lalu saya memberanikan diri ngomong pada Pak Yazid, Pak saya bagaimana kalau kita benar itu, saya ceritakan ini tadi begini. Oh iya betul tuh memang begitu Murad Marif. Memang di sini pondok yang paling bagus itu ya Gontor bilang gitu, yang mengatur begitu tuh. Nah, lalu bagaimana kalau kita mengundang mereka? Iya kalau kamu sanggup, saya sanggupi. Saya minta tolong anak-anak Masjid Darul Falah. Nah, di antaranya sekarang masih Imam Wahyudi itu. Imam Wahyudi. Nah, itu yang bersama-sama dengan saya. Lalu saya ciptakan nama programnya Kurdapid.
kursus dasar pidato. Oh, kursus dasar pidato. Oh. Itu pertama kali karya saya di sini. Ya, belum sampai setengah tahun saya menciptakan itu David. Itu yang bikin heboh orang. Oh, dengan tadi niatnya membenahi tadi Pak ya. Membenahi itu. Acara-acara kampung. Ini kita mengundang teman-teman dari pondok utusannya untuk belajar bersama. Oh gitu. Kita bukan mengajari, mari kita belajar bersama. Belajar bersama. Membenahi diri dalam satu program. Nah, lalu saya lah yang mengantarkannya. Salah satu teman saya yang mendampingi saya ada Pak Zamzam sekarang. Pak Zamzam. Nah, itu. Lalu kami betulkan itu. Oh iya, dia setuju sekali, cocok dengan saya. Ini bagaimana MC yang bagus itu. Tidak berlebih-lebihan. Cukup sekedar bagaimana mengantarkan program. Ya. Ketua panitia jangan berbicara seperti mubalik. Itu hendaknya berbicara sekitar kepentingan dia yang terkait dengan urusan panitia. Mungkin ucapan terima kasih. Terima kasih itu atas sumbangan dan sebagainya. Begitu berdoa agar ini acaranya berjalan dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Itulah kewajiban dari ketua, bukan membahas satu ayat. Ini seringkali ini betul. mati berapi-api pidato. MC berapi-api, nanti ini berapi-api lagi. Ini bagaimana ini saya pikir? Susah membandingkan ini, membaliknya yang mana? Ya, yang mana membaliknya? Nah, ya dan saya berapa tahun berikutnya pernah pengalaman juga diundang orang yang si MC dengan ketua ini juga bicara api-api. Pada waktu itu pembahasan, nah itu pas nuzul Quran saya diundang. Tidak perlu saya sebutkan daerahnya, memalukan orang. Sebenarnya masih ingat Pak ya? Ingat. Di daerah itu. Saya diundang ke situ. Ya. Terus bicaranya si MC lebih dari setengah jam. Ketua juga hampir 1 jam bicaranya. Dalam hati saya, kamu kena saya. Begitu kena giliran saya diminta minyak, saya bilang, kita tinggal menyempurnakan diri masing-masing. Kita taati apa yang disampaikan tadi, itu sudah bagus. Saya tidak perlu menasihati lagi. Padahal Bapak pembicaranya. Saya pembicara. Jadi saya mendukung apa yang dibicarakan oleh ketua tadi. Nah, kiranya agar tidak membosankan, saya cukupkan sekianlah waktu saya. Saya tidak ada 2 menit berbicara. Turun saya genjot sepeda pulang. Waktu itu ngontel saya. Pulang saya. Pagi-pagi panitianya datang minta maaf. Iya. Itu fenomena yang sering terjadi, Pak ya. Ya. Jadi datang, maaf Mas, kami tidak pengalaman. Tidak apa-apa. Itu kan pengalaman bagus juga sebenarnya. Tapi kami malu sekali ya. Mas kok pulang duluan, enggak apa-apa sih. Ya, saya bilang mau bicara apa, saya kan sudah dibahas semua. Iya, sudah dibahas semua. Malah lebih baikkan sana daripada saya bilang itu. Ya, dan saya senang sekali saya ikut apa yang dibicarakan. Wah, mereka tersipu-sipu. Wah, ini kita nih. Akhirnya mereka dapat info sebenarnya itu tekniknya salah. Iya. Terus Kurdapit tadi gimana Pak perjalanannya? Kurdapit ini berjalan tidak sampai 1 tahun, kira-kira mungkin ya sekitar 8 bulan. Tapi antusiasme yang ikut cukup ya, tapi itu kami sempat mengundang membalik kondang dari Surabaya. Acara itu untuk menguatkan program kami itu, kami undang Pak Yoso namanya, almarhum Pak Yoso. Itu aslinya orang Tegalsari tapi diam Surabaya. Oh, orang Tegalsari sini. Mubalik yang kondang di Jawa Timur yang sering kali diundang orang dalam acara apa saja. Dan beliau itu kocak, berbicara juga lucu, ya serius, bikin orang nangis juga bisa itu. Itu almarhum Pak Yoso. Nah, itu sempat hadir pada program kami untuk inspirasi teman-teman ya. Dan beliau mendukung. Itulah salah satu dari pengalaman pertama kali saya masuk koran itu. Pada waktu itu ada di koran, ditulis di koran, didatangi oleh koran Pelita pada waktu itu. Datang ke sini, wah kata orang heboh, ada Kurdapit masuk koran. Itu sudah nongol. Kebetulan keluarga kami yang di Surabaya di Benowo itu
almarhum Pak Kaskul pada waktu itu masih hidup dan membeli koran itu, melihat ada baca. saya di situ, Masya membaca, Allah. senang sekali. Lalu saya disuruh datang ke situ, ketemu dengan dia. Alhamdulillah, ya Allah, lebih senangnya. Wah, kalau gitu kamu ini bisa hidup di sini. Bisa. Dari Kurdapit aja Dari udah Kurdapit. diliput Akhirnya media. saya berpikir ini Kurdapit ini tidak bisa diandalkan untuk kepentingan itu. Iya. Ini kan sementara, begitu habis orang mendapatkan, pesertanya banyak. Pesertanya banyak sekali. Orang-orang yang sudah terhitung berpengalaman juga ikut. Orang kantor juga ada yang ikut pada waktu itu. Kan penasaran bagaimana sih berpidato yang bagus. Iya. Nah, itu kita mempunyai sistem itu. Nah, saya susun itu programnya. Alhamdulillah. Nah, masih diantaranya sekarang tetangga saya ini yang murid saya ini, tetangga ini murid saya ini dulu waktu itu. Bu Hotin itu dengan suaminya tuh. Ikut dulu program itu, Pak? Bu Umar itu ya, yang pernah jamaah itu juga itu murid saya itu dulu. Itu Kursus di dasar Kurdapit. pidato. Dasar Masya pidato Allah. itu. Lalu itu saya berhentikan karena saya akan menghidupkan kursus bahasa Inggris. Iya. Begitu saya lihat kursus bahasa Inggris ini kelihatannya lebih cerah ke Iya, depan, iya. maka itu saya stop. Oke. Dan itu memang tidak bisa diandalkan untuk kepentingan itu. Kurdapit. Yang Kurdapit. Tidak bisa. Memang untuk niatnya Ya, untuk itu tadi ya. memperbaiki itu memperbaiki. saja, sampai di situ saja. Namun saya dapat rezeki juga pada waktu itu. Oh. Ya parcelnya banyak, ya amplopnya banyak, Masuk koran lagi. ya masuk koran lagi. Alhamdulillah itu saya dapat rezeki, terasa terjamin saya mulai sudah. Alhamdulillah ini sedikit ilmu udah dapat ada manfaatnya. Alhamdulillah ya Allah Rabbi, betul-betul saya. Nah, yang terkesan sekali saya pada waktu itu tidak sedikit ada teman yang suka lucu juga, ngasih saya ayam satu setel itu, biar bapak dapat jodoh cepat bilang gitu. Diberi ayam, alasannya biar dapat jodoh cepat-cepat bilang gitu. Dikasih ayam terus saya terus dapat yang Pak Burhan itu. Di situ ayam saya berkembang. Lama-lama sampai lebih 1 lusen di situ. Masya Allah. Ya, jadi ketika saya menikah, ya itulah jadi modal. Berarti dulu sempat ternak ayam, Pak ya? Ya tidak ternak betul, cuma ya menempatkan di Iya, situ. dari Ayamnya hadiah. seringkali itu menetasnya di apa semak-semak begitu. Oh gitu. Nah, tahu pulang bawa anak begitu. Jadi memang nggak sengaja ternak Nggak gitu sengaja ya. gitu. Cuman berkembang hadiah tadi, Pak ya. Hadiah satu. Gitu. Udah saya sembelih. Oh. Ya. Iya. Biasa. Dan didukung oleh ibunya Pak Burhan itu. Ya. Dia yang sering kali ngasih makan juga. Baik, sebelum masuk ke setelah Kurdapit ke bahasa Inggris, Bapak, apa yang Bapak rasakan ketika belajar di Kiai Yazid? Sebenarnya beliau ini orangnya seperti apa, Bapak? Orang ini terkesan oleh saya. Ya nyungkani iya. Kasih sayangnya juga nampak sekali. Senang dengan kita. Dan sangat pengertian dengan lemahnya otak kita juga paham. Itu. Jadi komplit lah menurut saya beliau ini kiai yang bagaimana menurut saya. Dan saya merasa selama dengan beliau tidak pernah saya dimarahi. Ya, ada sebenarnya statement yang mestinya saya harus dimarahi tapi kok tidak dimarahi. Ya, ada satu hal urusan dengan anak-anak itu beliau mestinya marah dengan saya tapi tidak marah. tidak dimarahi saya. Itu terasa oleh saya sangat dihargai. Nah, lebih-lebih ketika saya pada waktu setelah mempunyai karya itu. Jadi setelah saya melihat itu ada yang membuat saya berani bikin kursus itu gara-gara kehadiran 2 orang mahasiswa. Iya. Nah, namanya Imam Sya'roni masih hidup sekarang. Iya. Dengan Abdullah Umar. Abdullah Umar. Itu sudah meninggal. Itu orang mana, Pak? Abdullah Umar itu orang Purwa Asri. Oh, Tepatnya desa Gempol Payung. Gempol Kayu. Nah, kalau Imam Sya'roni itu dari Pelemahan. Pelemahan dan Purwasri berarti. Ya, Pelemahan.
eh, lupa saya nama desanya, Imam Saroni itu. Sekarang barangkali masih menjadi dosen tertua di IAIN Surabaya. Oh, di Surabaya. Ya. Dosen beliau. Imam. Ya. Tapi bukan dosen bahasa Inggris. Iya, iya. Dia dosen ilmu hadis. Ilmu hadis. Nah, jadi dua orang itu datang ke Masjid Darul Falah itu mencari Ustadz Yazid. Iya. Tapi berhubung Ustadz Yazid pada waktu itu pergi ke Majalengka dan akan pulang masih 1 bulan lagi, mereka berdua ini bingung. Akhirnya begitu jumpa dengan Bu Yazid bilang, Pak Yazid masih 1 bulan lagi baru pulang, sedangkan ini keperluannya sekarang untuk persiapan ujian. Yang paling berat bagi mereka adalah ujian bahasa Inggris. Untuk bahasa Arab, 2 orang mahasiswa ini insya Allah sudah siap. Iya. Karena mereka lulusan dari Pondok Lirboyo, dari pondok. Bahasa Arabnya lumayan. Tapi bahasa Inggrisnya sama sekali ini. Tapi ada dikit-dikit bekal sudah. Ya, sudah ada basic. Ada basicnya. Ingin jumpa Pak Yazid memperkuat itu. Kata Bu Yazid, wah, walaupun tidak ada Pak Yazid sekarang di rumah, nah itu orang yang nyapu di masjid itu insya Allah. Bapak ketika itu lagi nyapu? Nyapu di masjid. Dibilang itu insya Allah bisa ngajarin kamu bahasa Inggris. Orang itu orang dari Gontor, belajar lagi dengan Pak Yazid di sini. Dia belum mau pulang. Nah itu. Dan dia belum tamat di Gontor itu, belajar di sini. Nah, barangkali dia kuasa itu materi itu yang kamu inginkan, belajarlah dengan dia, coba-cobalah. Gitu. Lalu 2 orang mahasiswa itu jumpai saya. Kira-kira sekitar jam 5 sore itu. Jam 5 sore. Datanglah 2 mahasiswa itu jumpai saya. Nah, saya di pondokan itu. Dulu pondokannya kecil itu, kalau tidak salah panjangnya tidak lebih dari 8 meter, kurang dari 7 meter. Tidak kurang dari 7 meter. Darul Falah itu, Pak? Darul Falah itu, pondokannya. Yang sekarang jadi madrasah. Iya. Oh. Dulu kecil saja itu. Dan lebarnya gini, lebarnya kira-kira pada waktu itu paling lebar 4 meter. Bisa tidak. Nah, dan itu mesternya tidak ada seperti bukan keramik ini. Bukan keramik. Langsung bata merah yang dihaluskan itu. Dan itu kerasnya bukan main. Itu lantainya. Zaman dahulu. Zaman itu. Dan di atasnya ya gubuk biasa lah. Saya tinggal di situ di kamar 3 dari barat, kamar 1, kamar 2, kamar 3. Saya di timur sendiri. Yang tempat saya itu punya keistimewaan. Apa ini, Pak? Di muka dari pintu saya itu tempat orang menaruh keranda. Oh, keranda mayat. Keranda mayat itu. Insya Allah. Itu istimewanya. Jadi umpama saya lupa nutup pintu tidak masalah. Itu ada keranda yang jaga. Anak-anak pada waktu itu masih sangat takut dengan keranda. Agak serem-serem gimana gitu. Serem. Dan saya awalnya juga takut. Tapi setelah saya itu malam kedua saya berada di sini. Iya. Sudah mulai saya tidur di situ. Dan di situ ada 2 hal yang sering saya ketemukan. Apabila ada orang meninggal dekat di sini, saya dapat diberitahu melewati keranda itu. Oh iya, Pak. Di antaranya bisa kedengaran suara krak-kruk itu, gerak-gerak, atau saya bermimpi mendengarkan orang berzikir. Yang riuh rendah suaranya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu yang saya dengar itu lewat itu. Nah, itu begitu saya bangun ada orang mati nanti. Benar itu, Pak. Itu tanda pada waktu itu. Saya tinggal di situ. Karena kamarnya depannya pas tempat. Iya. Jadi sempit sekali tempat saya lewat itu. Jadi ada keranda itu. Dan saya tidak lama-lama ya tidak takut. Orang-orang sering, wah kamu diapainya? Oh, kayu aja kok, saya bilang masa apa? Ini kan kayu sih, bukan apa. Iya. Mana dia bisa apa-apa semua. Tidak cerita saya. Hanya beberapa orang yang
ibu-ibu tuh yang nanya saya kalau malam apa ada Dengar ya, apa? ya saya ceritakan itu saja. Wah hebatnya kamu berani, ya enggak apa-apa sih. Nah, jadi Ya. dua orang mahasiswa tadi ketemu dengan saya, ya langsung menyerahkan diri, tolong Mas ajari kami bahasa Inggris. Loh, saya ini belum pengalaman juga bahasa Inggris. Nah, kata ibu, Mas ini kan dari Gontor. Ya dari Gontor, tapi saya kan belum tamat. Nah, tapi kata ibu itu, Mas ini dipercaya bisa bahasa Inggrisnya bagus. Nggak tahu juga saya bilang. Terus kalau mau belajar ini buku pedomannya apa Mas? Kami enggak bawa buku. Loh, ini gimana sebelum saya ngajarinya enggak ada bawa buku? Tapi kami bawa berkas soal. Kemana berkas soalnya? Ini tunjukkan. Kertas buram itu. Yang dulu distensil, bukan diketik. Ya. Ketik juga, nanti distensil. Ya. Kalau sekarang kan di fotokopi. Iya. Di stensil itu hurufnya tidak akan sempurna. Oh. Terpotong-potong tapi susah dibaca. Tapi ya bisa dibenahi. Nanti diberi pensil. Iya. Oh. Nah, jadi saya lihat ini. Saya baca-baca. Mas, kenapa kok bawa ini saja? Begini, kata dosen pembimbing kami, kalau kamu dapat mengerti 70% saja dari soal-soal ini, ini 350 soal. Masya Allah. Kalau kamu dapat paham 70%, kamu dapat dipastikan lulus. Berarti kamu mampu menjawab soalnya. Kata-kata inilah yang mendorong saya lebih besar. Lalu saya pegang lagi itu. Tadi sudah saya lepaskan. Belum serius ya. Begitu mendengar komentar itu saya pegang lagi, saya amati. Sungguh-sungguh saya ngamati. Oh, ternyata soalnya tidak berat sih. Kenapa saya menyerah ini? Saya lihat ini, ya biasa tensi, spasi pois, ada direct indirectnya, ada jarannya. Loh, ini biasa nih, saya insya Allah nih dari Mbah Yazid sudah dapat, saya sudah nih. Ada spasi pois ini. Saya bilang, mari kita belajar bersama. Ya, mulailah malamnya habis sholat isya kami belajar pertama bersama kami. Batin saya ini kalau sampai mereka lulus, berarti saya lulus juga. Mahasiswa. Ini. Mereka ini calon dokter Andes. Nah, nanti kalau mereka lulus, dokter Andes lamar mereka nanti. Nah, saya jadinya apa? Levelnya dokter kandas ini. Jadi di sana yang dokter Andes, sini dokter kandas, nggak masalah. Yang penting nanti mereka dokter Andes, saya bisa hidup dengan dokter kandas saya. Iya, betul. Nah, ini berarti kalau ini orang sudah calon dokter Andes, ini dapat tertolong, berarti sekian banyak siswa lain yang akan belajar. Bawahnya mereka kan levelnya. Iya, punya masalah yang sama minimal. Iya, orang-orang SMA. Wah, kenapa tidak? Daripada saya keburu pulang Kalimantan, ini kan ada peluang rezeki. Diam di sini aja, mandek di sini. Nah, berarti Bapak nggak ada rencana berapa lama di Kiai sih, Pak? Tidak punya. Tidak punya planning. Nggak punya planning? Cuma itu melihat dulu. Nah, saya sambil mempelajari sih. Gitu. Saya pikir. Jadi belajar setelah melihat itu dan saya konsultasi dengan Pak Yazid. Oke. Ya saya bilang, kemana lagi kalau saya kesulitan, kan larinya ke Bapak aja. Iya. Tinggal tanya. Ya tinggal tanya aja. Iya sudah, kata beliau. Silakan. Saya juga senang, kata beliau. Kamu bisa mengembangkan itu. Beliau senang sekali, saya punya kursus senang. Sampai saya menikah itu senang sekali beliau melihat itu. Jadi dua orang ini kemudian pulang, ujian hasilnya? Jadi ini tadi belum berlanjut, saya akan teruskan bicara ini tadi. Jadi setelah kami 5 hari 5 malam menggarap soal 350 itu, selesai itu. Berapa Pak durasinya? 5 hari? 5 hari 5 malam. Itu
waktunya lebih banyak ditumpahkan ke situ. Hanya istirahat, makan, mandi, sholat itu aja. Garap lagi, belajar lagi. Wah, sebagian dari soal itu dapat mereka pahami sendiri, tapi lebih banyak yang saya harus terjun ini. Bantu. Ya. Nah, keuntungan saya yang paling mutlak ketika mengajar mereka sedikit banyak mengerti tentang bahasa Arab itu. Oh. Lalu saya hubungkan. Oh gitu. Nah, bayangkan memahami yang namanya subjek objek aja, Iya. kan repot. Nah, saya terangkan itu fa'il maf'ul. Paham mereka kalau gitu. Ini fa'ilin maf'ul. Udah gampang kan? Itu keuntungan mereka punya basic bahasa Arab. Ya, itu dan keuntungan saya memudahkan. Oh ya, Bapak juga mudah menjelaskan. Itu banyak. Wah, ini bagaimana ini? Jalan ini. Oh, ini isi masdar. Iya. Nah, alhamdulillah melewati itu. Ya, 5 hari 5 malam mereka ya pamit saya. Setelah selesai, ya tolong doakan Mas, kami sukses. Ya, saya bilang. Kesuksesan Anda akan membuat saya sukses juga. Kalau Anda gagal, berarti saya gagal juga. Berangkatlah mereka. Sekitar 1 bulan berikutnya mereka muncul membawa berita gembira. Alhamdulillah Mas, kami lulus. Wah, saya begitu mendengar kabar mereka lulus, ya ampun, rasanya dunia ini milik saya begitu ya. Apalagi pada waktu itu mereka gembira dengan saya itu. Saya diajak ke restoran 22. Wah, rumah makan 22 teman-teman. Makan 22. Mampir ke toko lagi, dibelikan itu, belikan ini. Ya Allah, rasanya saya panen pada waktu itu. Ya duit, ya dapat sarung, dapat baju. Allah Akbar, ya Allah. Ini luar biasa. Itu dari orang berdua itu senangnya ungkapan kegembiraan mereka Pak ya. Nah, setelah sekitar sebulan 2 bulan berikutnya berdatanganlah rekan-rekan IAIN yang lainnya. Jadi rekomendasi dari 2 orang ini Pak. Mas, cuma saya itu terbentur, saya mengaktifkan lebih banyak belajar. Jadi tidak bisa terlayani. Tapi alhamdulillah secara basic mereka rata-rata dapat. Oh gitu. Yang dengan kursus cepat begitu, tidak pakai target. Dan saya ditanya, Mas, kami harus bayar berapa? Aduh, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Urusan saya mengajar, memberikan pelajaran. Anda mengurusi itu. Itu kan urusan Anda. Anda bagaimana senangnya Anda, itulah rezeki saya. Wah, ini luar biasa nih orang ini. Di mana-mana di Surabaya itu mahal Mas, kursus itu bayar kita sekian-sekian. Lah kok Mas, ini buka-bukaan gini aja kok. Ya, lah bagaimana, saya kan belum pengalaman. Nggak ada pengalaman yang dapat saya duitkan, saya bilang. Ini sebisa-bisanya, kan Anda minta tolong, saya bilang. Jadi saya nolong lah begitu. Nah, tentang itu ya, saya sukanya Anda bagaimana. Disitulah rezeki saya mulai juga. Bangkitlah hidup saya, alhamdulillah berduit juga, bisa beli pakaian baru juga. Dan akhirnya memutuskan untuk lebih lama lagi di Pare. Ya, alhamdulillah itu setelah itu, alhamdulillah ya, saya belajar. Yang paling terkesan saya ketika belajar Jeren dengan Mbak Yazid, satu-satunya metode yang luar biasa menurut saya. Begitu saya tanya Jeren, beliau tidak jawab. Masuk ke kamar, ambil koran. Disuruh cari inform. Nah, kamu tandai apa saja yang di sebelum kata-kata inform itu. Itulah dia jawaban saya. Astagfirullahaladzim, kata saya, begini belajar Jeren. Cara ngajarinnya Mbak Yazid gitu Pak ya? Iya. Ini koran. Saya mau pergi sekarang gitu. Ya Allah. Cuman gitu aja? Ya, gitu aja. Jadi koran berapa lembar itu saya cari, tandai itu. Akhirnya saya mikir, oh gini ya. Lihat buku grammar, oh ini ya benar. Ini dia caranya. Oh saya hubungkan ini seperti penggunaan dalam bahasa Arab itu isi masdar. Seperti itu. Oh ya. Jadi bisa mengambil kesimpulan sendiri Pak ya? Sendiri. Nah terus
belum beliau datang, saya sudah membuat satu kesimpulan. Ya. Nanti akan menghadap pada beliau, saya laporkan hasil karya Kesimpulannya. saya. Kesimpulannya. Beliau, Mbak Yati itu jarang mengatakan, oh betul, oh ini benar, enggak begitu. Oh enggak Pak. Cuma kalau dia ketawa, geruguk ketawanya itu benar udah. Kok gitu Pak ya? Itu menggembirakan sudah. Dia ikut ketawa itu sudah. Ya enggak perlu tanyakan lagi betul atau tidak. Oh gitu. Dia ikut ketawa udah senang gitu. Ya. Nggak jawab ini benar gitu enggak? Enggak gitu. Kemudian kalau belum benar? Belum benar, dikoreksi. Ini harus gini. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Oh gitu. Gitu. Tapi kalau benar beliau ketawa aja Pak ya. Nah, satu lagi yang menarik, kalau saya belajar tafsir Quran dengan beliau, tidak berurutan. Surah apa yang akan saya bahas, itu yang saya pelajari, nanti omongkan di hadapannya. Oh. Jadi tidak berurutan kayak di pondok. Iya. Dari Al-Baqarah gitu enggak Pak ya? Enggak. Jadi mana yang saya sukai itu nanti untuk bahan ini, saya disuruh membahas di hadapan dia. Jadi saya yang banyak ngomong, dia yang dengarkan. Oh, sistemnya gitu Pak ya? Sistemnya gitu. Kalau umumnya orang kan kita mendengarkan kiai. Iya, ini tidak kita yang enggak. Tapi begitu nanti nyangkut permasalahan, baru dia bicara. Oh gitu. Oh ini begini, ini begini, ini begini. Atau dia nanti memberi soal kepada kita. Kalau ada orang berpendapat begini, bagaimana kamu? Bagaimana pemikiran kamu? Nah di situ saya merasa otak saya dibongkar seperti itu. Jadinya kita harus kreatif berpikir. Berpikirnya akhirnya tumbuh. Semangat gitu. Tumbuh pemikiran itu. Alhamdulillah ya Allah. Saya senang itu. Saya gara-gara mendengar beliau ceramah tiap-tiap malam Kamis, beliau ceramah habis sholat maghrib. Nah di Darul Bala itu. Saya pikir, wah ini kalau saya belajar tafsir dengan beliau akan lebih mantap nih. Daripada lewat ceramah ini saya mengamati metode beliau itu selalu menemukan sebuah kalimat, nanti uraiannya itu lama, sampai setengah jam, 1 jam gitu. Padahal hanya beberapa kalimat. Nah, ini berarti ini harus saya kejar ini. Nah, berarti nanti saya bisa berkembang, berpikir sendiri. Iya. Alhamdulillah melewati itu. Ya. Saking dalamnya ilmunya itu Pak ya. Jadi membahasnya begitu. Ya. Nah kemudian Bapak sesuai rekomendasi Ustadz Rahmat Suud, kemudian yang Damar Wulan tadi siapa Pak? Ya, Pak yang Pak Hanan. Nah itu sesuai nggak dengan bayangan Bapak ketika sampai di? Ya betul-betul sesuai. Betul-betul sesuai ya. Iya inilah saya bilang yang saya cari beginilah, yang ingin saya dapatkan. Mau tidak mau bodoh-bodohnya saya ini ya, lama-lama bisa dikit-dikit pintar lah begitu. Ya, terasuh begini ya. Alhamdulillah. Jadi saya tambah mantap mempelajari dan tambah berani dalam mempelajari bahasa Inggris. Alhamdulillah. Ya. Itu. Ditambah tadi ada tafsir juga, kemudian bahasa Arab gitu. Jadi maksud saya belajar tafsir ini mengungkap cara berpikir. Mengungkap cara berpikir. Banyak diantaranya yang bisa saya sampaikan di sini. Ketika saya belajar Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la Raiba Fihi. Dzalikal Kitabu la Raiba Fihi, kitab Quran itu tidak perlu diragukan isinya. Nah, beliau mencoba saya berpikir, kan bagaimana kalau ada orang menerjemahkannya, kamu akan menyalahkan apa membenarkan atau membiarkan kalau ada orang mengatakan kitab Quran ini. Padahal dalam Quran itu dzalikal kitabu la raiba fihi. Kamu menerjemahkan kitab Quran itu. Toh ada orang mengatakan kitab Quran ini, bagaimana menurut kamu? Karena kata dzalika itu dimaknai ini, gimana menurut Bapak? Gitu. Bagaimana kamu? Saya tidak berani jawab langsung. Pak, beri saya waktu 2-3 hari saya mikir. Oh ya bagus. Ya silakan istirahat. Istirahat saya. Mikir apa ya? Lama-lama ini menguras otak saya ini. Lama-lama saya memberanikan diri. Boleh.
alasan tawaduknya si penterjemah kepada Yang Maha Kuasa. Dia mendekatkan diri sehingga dia tidak mengatakan itu. Karena itu kata-kata itu adalah menunjukkan jaraknya jauh. Kalau ini artinya mendekatkan diri. Dekat. Sekalipun orang ini mengerti bahasa Arab, tapi dia katakan ini karena dia tawaduknya mendekatkan dirinya kepada Allah, dan dia ini kemungkinan seorang ahli sufi. Itu diketawakan saya. Artinya benar itu. Iya. Tidak dibantah. Alhamdulillah. Itu salah satu cara belajarnya seperti itu. Jadi seringkali kita dipancing. Iya. Pancing. Contoh lain yang bisa juga saya sampaikan. Kalau kamu mendapatkan ada orang mengatakan agama itu hanya untuk orang bodoh, bagaimana kamu memikirkan? Kamu setuju atau tidak? Agama hanya untuk Orang bodoh. Kalau ada orang mengatakan gitu, kamu bantah apa bagaimana reaksi kamu? Iya. Saya ingin tahu. Jadi saya berpikir, wah saya minta waktu lagi. Saya berpikir lagi. Tidak berani saya jawab sekarang. Langsung. Saya harus berpikir jauh. Ternyata saya ketemukan, oh iya, benar. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang pintar dasarnya. Nggak ada manusia yang pintar. Manusia itu kan diberi hidayah oleh Allah. Iya, betul. Berarti kan manusia itu bodoh. Iya, betul. betul. Jadi benar. Iya. Manusia hanya untuk orang bodoh. Iya. Jadi kalau dia udah pintar, tidak perlu kan dia. Tidak perlu belajar lagi, mendalami ilmu agama. Nah, jadi memang mengapa kita harus berdoa? Berarti kan kita punya kekurangan. Ya itulah. Jadi manusia ini dalam kekurangan, bodoh. Tapi istimewanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan dalam Quran, tidak diketemu anta jahil, antum jahilun, tidak ada. Iya. Kata-kata itu tidak ada. Cuma dikatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku beri kamu ilmu melainkan. Jadi bahasanya itu tidak menjudge gitu, Pak ya? Iya, tidak langsung gitu. Tapi kita disuruh berpikir, ilmu kamu tuh sedikitnya ya. Tidak mau, kamu bodoh sekali gitu. Tidak perlu, tidak boleh berkata begitu. Ya kasihan ya, ilmu kamu masih sedikit. Iya. Jadi sopan kata-kata. Tuhan saja begitu memberikan contoh kepada manusia. Nah, disitulah saya alhamdulillah, saya merasa gembira dapat belajar demikian rupa itu. Dengan Kiai Yazid, Pak ya? Kiai Yazid. Jadi penuh dengan hikmah. Jadi mengajar penuh dengan hikmah apa di balik itu. Banyak sekali. Saya merasa senang sekali dapat dengan beliau itu. Ya Allah, saya begini. Tapi sayangnya waktu saya ketika beliau longgar, saya pas kejepit waktu urusan lain setelah kursus berkembang. Sehingga saya tidak bisa berlanjut belajar dengan puas lagi. Sampai terjadi beliau meninggal. Itu penyesalan saya. Saya kurang dapat menyisihkan waktu saya. Itu. Terlalu sibuk bersama dengan kepentingan saya sendiri. Itulah kesan saya dengan beliau. Beliau ini banyak contoh yang belum dapat saya tiru. Di antaranya, beliau kalau habis pergi kemana-mana, beliau kadang-kala sampai 1 bulan, setengah bulan pergi, pulang. Itu nanti pagi-pagi dia berjalan kaki tanpa sandal. Jauh berkilo-kilo dia jalan. Kadang-kala sampai pelemahan sana. Masya Allah. Jalan itu. Kalau di Pare ini kelilingi kota Pare. Jalan tanpa alas kaki. Itu olahraganya beliau, Pak ya? Olahraganya beliau. Saya tanya, yang sebenarnya yang memberi kesehatan itu apanya, Pak? Beliau terangkan. Bumi itu menyumbang kekuatan kepada kita. Energi. Jadi daya tahan kita yang selalu duduk di kursi, yang selalu bersandar, coba dibanding dengan petani yang selalu tidak pakai sandal di tengah-tengah. Kuatan mana kata beliau? Lebih kuat petani. Kuatnya petani. Ya, betul. Coba kamu yang tidak biasa, lepaskan sandal. Kamu jalan nanti di atas tehel, di atas keramik. Keramik. Kamu sebentar bisa masuk angin. Iya.
Tapi orang petani tidak. Los. Dia tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia jalan kemana-mana. Ya. Itulah gunanya. Makanya saya atau beliau kalau dari pergi lama pulang, saya jalan kaki pagi-pagi. Itu kebiasaan yang sangat biasa saya lihat beliau itu. Nah, kemudian kebiasaan yang kedua, saya tidak bisa meniru juga. Baju beliau itu kayaknya tidak ada yang tidak kantong 3. Kantong 3, Pak. Kantongnya selalu 3. Oh. Ini saknya ini. Iya. Saya lihat kok tidak ada yang satu apa lagi. Berarti 1, 2, kemudian 3. Iya, iya. Ini selalu 2 di bawah. Bajunya saya perhatikan kok selalu seperti itu. Berarti kayak baju takwa itu, Pak ya? Iya. Bagaimanapun selalu itu bajunya. Nah. Terus saya berpikir, apa? Ternyata kemana beliau berjalan, 2 sak ini selalu ada isinya, recehan. Nanti kemana berjalan ketemu anak menangis, dia dobrok menghadapi anak itu. Dikasih uang, diomongin. Wah, ini metode yang belum dapat saya lakukan. Kalau sakunya kecil kan menampungnya sedikit, Pak. Sedikit. Ya? Itu kan banyak. Banyak, jadi bisa menampung. Ini, Masya Allah. Nah, senang apa? Mama apa? Iya. Oke. Tanya. Buat jajan. Simpen asmane sinten? Putranya sinten? Tanya. Akrab. Berhenti anak nangis. Nah, kebiasaan yang berikutnya, beliau kalau jalan kemana-mana, ketemu ada orang jual makanan di pinggir jalan, warung-warung kecil, itu tidak pernah dilewati, mesti dihampiri. Mampirlah beliau makan di situ, walaupun sedikit. Beli dia. Nanti dia sudah kok dengan kitab-kitabnya. Dia mau pergi nanti orang yang susah kelihatannya, monggo. Iya. Pakai rezeki. Berarti sedekahnya beliau itu ya? Sedekah beliau itu kayaknya tidak terbatas katanya. Masya Allah. Itu yang saya belum dapat amalkan kayak beliau itu. Iya. Masih ada sungkan, masih malu. Iya. Tidak bisa saya. Iya. Itu sifat beliau yang khas sekali Mbah Yazid itu. Nah, dan ada unikan lain, kalau pergi kemana-mana, sebentar di kendaraan, tidak tahan, selalu tidur. Oh gitu, Pak. Unik ini. Mbah Yazid itu belum ada setengah jam nanti naik kendaraan, kalau di mobil, mesti dia tidur. Bayangkan dari sini menuju ke Sumbersari saja sempat dia tidur. Bapak ikut ya diajak kemana-mana itu jadi ya? Saya tahu. Tahu ya. Loh, kok seperti itu orang? Iya. Ya kata beliau, kesempatan yang paling baik untuk tidur ini adalah di kendaraan. Di kendaraan. Gitu. Dan kita kan dibawa orang. Iya. Enak kata beliau, tidur di kendaraan. Dan peristiwanya dimanapun orang peristiwa kecelakaan, orang yang tidur itu selalu selamat. Oh gitu. Coba yang tidur itu selamat. Yang kecelakaan itu supirnya, orang yang lain yang melek-melek itu. Yang tidur kan enggak. Di samping itu, orang tidur ini sudah terjamin dia walaupun dia nanti sampai mati. Iya. Kan begitu kata beliau. Itu keuntungan bagi orang yang tidur di kendaraan. Insya Allah. Dia sudah punya bagian sendiri. Berarti selain kecerdasan beliau, kemudian sedekah beliau, rutin olahraga juga berjalan kaki, dan unik tadi ya tidur di mobil teman-teman. Ya itu selalu itu, itu kesenangan beliau. Dan juga beliau itu kalau ngobrol tidak pernah borong waktu. Selalu memberikan kesempatan kepada orang. Beliau lebih suka mendengarkan orang lain berbicara daripada beliau berbicara. Itu yang juga menurut saya jarang orang sealim beliau kok seperti itu. Iya. Itu
sifat yang saya lihat Mau mendengar ya. mau mendengarkan orang lain, menghargai. Beliau anggu-anggu mendengarkan orang bicara. Wah, itu saya melihat, waduh, tawaduk banget orang ini. Iya. Itu yang sifat beliau, Kesan-kesan dari kesannya, Pak Yazid. kesan saya. Ya. Nah, ya. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah simak tadi beberapa kisah tentang Ini belum masuk BC lagi. iya, perjalanan Bapak di Darul Falah, pondokan Bapak ya, Ya. bersama Kiai Yazid yang disarankan oleh teman Bapak Rahmat Suud, kemudian tadi siapa Pak? Abdul Hanan. Abdul Hanan, dan Bapak membuktikan sendiri betapa cerdasnya beliau Kiai Yazid. Bapak belajar tentang bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian tafsir Bapak ya, dengan metode yang luar biasa tadi. Kita sebagai pelajar Bapak ya, mungkin diminta untuk menemukan sendiri. Ya. Ya, jadi beliau tidak mengajarkan ini dan itu, tapi kita menemukan sendiri ketika Kiai Yazid Longgar Bapak Sorogan begitu ya Pak ya. Bahasa lainnya, kemudian ada sejarah dua orang tadi yang ingin ujian belajar bahasa Inggris kepada Bapak ketika Kiai Yazid Majalengka. Kemudian ada tadi sejarah tentang Kurdapit, dan kita besok akan masuk ke sejarah asal muasal BEC terwujud. Ya. Ya, itulah yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Terima kasih untuk attentionnya sampai saat ini. Cerita sejarah dan hikmah bersama Bapak Kailan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.